perkenalkan nama saya Apollonius Serwo Prasetyo dengan NIM 2410322 Saya dari jurusan Agribisnis kelas F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan penulisan karya ilmiah. Seperti yang kita ketahui, penulisan karya ilmiah adalah uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan atau informasi yang berasal dari data primer dan sekunder, dengan bermaksud untuk menyebarkan hasil tulisan atau laporan tersebut hingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak terlibat dalam penulisan tersebut. Dan karya tulis terdiri atas dua karya tulis, yaitu karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Karya tulis ilmiah itu sendiri merupakan suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah, ditujukan untuk kelompok pembaca yang disajikan dengan format yang baku. Menulis karya ilmiah bukanlah hal yang mudah karena penulis harus menguasai keterampilan dan penguasaan bahasa yang baik dan benar. Pengertian karya tulis merupakan uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan atau informasi yang berasal dari data primer dan sekunder. Adapun data primer yang berasal dari melalui pengujian tes, kuesioner, wawancara, dan observasi. Data sekunder, data yang dikumpulkan dan diolah oleh orang lain seperti melalui dokumen. Maksud dan sasaran karya tulis dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak terlibat dalam penulisan tersebut seperti masyarakat, ilmuwan, perorangan atau kelompok, dan pemerintah atau lembaga tertentu. Macam karya tulis. Secara umum, karya tulis terdiri atas karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Namun, karya tulis dapat disajikan juga secara ilmiah, semi-ilmiah, maupun bentuk berikut merupakan prosedur dan langkah-langkah metode ilmiah. 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Menghubungkan masalah dengan teori tertentu. 3. Merumuskan kerangka konsepsional atau teoritis. 4. Merumuskan hipotesis. 5. Menyusun rancangan studi. 6. Menentukan pengukuran dan teknik pengumpulan data. 7. Menganalisis dan menginterpretasi data. 8. Membuat kesimpulan. Bentuk karya tulis ilmiah. 1. Laporan. Suatu kesimpulan yang berasal dari informasi yang disajikan atau menyajikan dasar-dasar untuk keputusan yang akan diambil oleh pembaca atau kelompok pembaca tertentu. Makalah. 2. Makalah ilmiah. Disusun berdasarkan informasi data hasil penelitian untuk golongan pembaca atau masyarakat tertentu seperti makalah seminar dan makalah lokakarya. 3. Makalah semestrial. Berhubungan dengan suatu kegiatan atau proyek dari suatu kegiatan pendidikan seperti triwulan dan caturwulan. 4. Skripsi adalah hasil studi atau penelitian
yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana mereka. Tujuan penyusunan skripsi menyediakan ukuran untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan, membantu mahasiswa menggunakan dan mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan mereka. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi yang dilakukan secara mandiri, yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. 6. Disertasi. Disertasi merupakan karya tulis akademik hasil studi atau penelitian yang lebih mendalam yang dilakukan secara mandiri serta berisi sumbangan baru bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan atau penemuan jawaban bagi masalah yang dipecahkan.